Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Masakan kampungan gak level masuk ke mulut anak saya. Kata-kata ibu mertuaku barusan rasanya lebih tajam daripada pisau dapur yang biasa aku pegang. Sambil menatap remeh, dia angkat rantang stainless steel yang aku bawa jauh-jauh dari rumah. Detik berikutnya, jantungku serasa berhenti saat dia menumpahkan semua isinya ke tempat sampah di depan mataku. Ayam bumbu rempah yang aku masak dengan hati kini bercampur dengan sampah dapur yang kotor. Padahal hari ini ada acara keluarga besar, dan dia tega mempermalukanku di depan semua orang. Ibu mertuaku belum tahu saja siapa sebenarnya orang yang dia hina habis-habisan ini. Dia pikir aku cuma menantu pengangguran, tanpa tahu kalau makanan yang dia buang itu adalah kunci masa depan bisnisnya. Kenalin, namaku Hana. Penampilanku mungkin kelihatan biasa aja, cuma perempuan 27 tahun yang hobi pakai baju santai dan rambut seringnya dicepol asal-asalan kalau lagi di dapur. Banyak yang mengira aku ini cuma ibu rumah tangga yang kerjanya nunggu jatah uang bulanan dari suami. Tapi sebenarnya aku punya dunia sendiri di balik apron putih yang selalu aku jaga kebersihannya. Aku adalah seorang chef profesional yang lebih suka main di balik layar, mengolah bumbu dan rasa demi kepuasan lidah orang lain, tanpa perlu pamer jabatan atau gelar di depan keluarga besar suamiku. Pagi itu, tanganku cekatan memotong bumbu rempah. Aromanya wangi banget, memenuhi dapur rumah KPR-ku yang mungil tapi rapi. Aku nyiapin menu spesial, ayam bumbu rempah rahasia, yang rencananya mau aku bawa ke acara syukuran di rumah ibu mertua. Aku masak dengan penuh cinta. Bayangin gimana reaksi Mas Aris, suamiku, dan keluarganya pas nyicipin masakan yang aku bikin pakai hati ini. Rantang stainless steel kesayanganku sudah penuh terisi. Beratnya terasa mantap saat aku tenteng menuju mobil, siap buat dipamerkan di meja prasmanan nanti. Begitu sampai di rumah ibu mertua yang megah di kawasan elit, suasananya sudah ramai banget sama saudara-saudara jauh. Ibu mertuaku, Bu Ratna, berdiri di tengah ruangan dengan kebaya modernnya yang berkilau. Kelihatan sibuk banget ngatur pelayan catering miliknya. Dia itu pebisnis catering sukses yang punya nama besar, jadi wajar kalau standarnya tinggi banget soal makanan. Aku mendekat dengan senyum lebar, berusaha sopan sambil menyodorkan rantang yang aku bawa. Berharap setidaknya ada ucapan terima kasih atau apresiasi kecil buat menantunya ini. Tapi bukannya sambutan hangat. Aku malah dapat tatapan sinis dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang bikin nyaliku mendadak ciut. Bu Ratna ngeliat rantangku seolah-olah aku baru aja bawa seonggok sampah masuk ke rumah mewahnya yang wangi parfum mahal itu. Dia nggak langsung ngambil, cuma melirik dingin sambil terus ngobrol sama tamu-tamunya yang lain. Sengaja bikin aku berdiri mematung kayak patung pajangan di ruang tamu. Rasanya canggung banget. Apalagi beberapa tetangga julid mulai bisik-bisik sambil ngeliatin penampilanku yang mereka anggap nggak level sama keluarga mereka. Taruh aja di sana, Hana. Paling juga masakan rumahan biasa, kan? Suaranya ketus banget. Bikin dadaku mulai kerasa sesak. Aku coba buat tetap tenang. Naruh rantang itu di sudut meja yang agak tersembunyi. Jauh dari hidangan utama cateringnya yang kelihatan mewah. Aku nggak mau ngerusak suasana. Jadi aku milih buat bantu-bantu di dapur. Cuci piring kotor. Atau sekadar nata gelas supaya nggak terlalu kelihatan kalau aku lagi diabaikan. Aku terus meyakinkan diri kalau mungkin ibu cuma lagi capek karena ngurusin acara besar ini sendirian. Tiba-tiba, suara langkah kaki mantap mendekat ke arah meja tempat aku naruh masakan tadi. Dan itu suara sepatu hak tinggi Bu Ratna. Aku keluar dari dapur tepat saat dia ngebuka tutup rantangku. Lalu dia mengendus aromanya dengan ekspresi muka yang kayak mau muntah. Ayam apa ini? Bumbunya berantakan, tampilannya juga nggak ada estetikanya sama sekali. Bentaknya cukup keras sampai beberapa orang menoleh ke arah kami. Aku cuma bisa diam. Jari-jariku saling meremas satu sama lain, berusaha nahan air mata yang mulai mendesak keluar dari kelopak mataku. Gak disangka,
Bu Ratna malah manggil asisten rumah tangganya dengan nada memerintah yang sangat kasar. "Bih, ini bawa ke depan, buang ke tempat sampah sekarang juga. Jangan sampai ada tamu yang keracunan gara-gara makan masakan asal-asalan kayak gini." Perintahnya tanpa perasaan sedikit pun. Jantungku serasa berhenti berdetak. Mataku membelalak gak percaya melihat rantang yang aku siapkan dari jam 4 subuh itu kini berpindah tangan dengan kasar. Masakan yang aku jaga kebersihannya, aku pilih bahan-bahannya yang paling segar. Dianggap gak lebih dari sekedar limbah yang mengotori mejanya. Puncaknya, di depan mataku sendiri, dia jalan ke tempat sampah besar di depan rumah dan langsung numpahin isinya tanpa sisa. Bunyi plung saat potongan ayam itu jatuh ke kantong plastik sampah hitam benar-benar ngerobek harga diriku sebagai seorang chef dan sebagai menantu. "Masakan kampungan, gak level masuk ke mulut anak saya," teriaknya lagi sebelum membalikan badan dan meninggalkanku yang mematung dengan air mata yang akhirnya pecah membasahi pipi. Aku gak tahu kalau sebenarnya makanan yang dia buang itu punya rahasia besar yang bakal bikin dia menyesal seumur hidupnya. Setelah kejadian memalukan itu, aku cuma bisa duduk terdiam di pojok teras sambil sesenggukan, berusaha ngelap air mata pakai tisu yang udah hancur saking basahnya. Dadaku benar-benar sesak, bukan cuma karena masakan itu dibuang, tapi karena hinaan kampungan itu terus terngiang-ngiang di telingaku kayak kaset rusak. Aku melihat Bu Ratna kembali tertawa lepas di dalam sana, pamer soal bisnis cateringnya yang katanya lagi dapat proyek besar dari klien VIP. Dia sama sekali nggak merasa bersalah, malah sibuk membanggakan diri kalau cuma masakan dialah yang layak disajikan untuk orang-orang kelas atas. Beberapa hari setelah acara itu, suasana di rumah mulai terasa makin aneh dan penuh tekanan. Mas Aris, suamiku, jadi sering pulang telat dengan wajah yang kelihatan stres banget. Tapi tiap aku tanya, dia cuma bilang, "Gak apa-apa Han, cuma urusan kantor." Tapi instingku sebagai istri gak bisa bohong. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan sama dia dan ibu mertuaku. Pernah sekali aku gak sengaja dengar Bu Ratna teleponan di ruang tamu, sambil marah-marah. Dia bilang soal sampel menu yang ditolak mentah-mentah sama klien pentingnya, karena rasanya hambar dan gak punya jiwa. Kecurigaanku makin kuat pas aku nemu struk belanja bahan makanan premium yang jumlahnya gak masuk akal di tempat sampah dapur ibu. Ada daging wagyu, bumbu impor, sampai travel yang harganya jutaan. Tapi anehnya, bisnis catering ibu biasanya pakai bahan lokal yang standar-standar aja. Buat apa dia belanja bahan semahal itu, kalau bukan buat eksperimen yang gagal total? Aku mulai sadar kalau bisnis catering ibu sebenarnya lagi di ujung tanduk, karena seleranya yang mulai ketinggalan zaman. Sementara dia terlalu angkuh buat mengakui kalau masakan buatannya udah gak disukai orang. Suatu sore, aku gak sengaja lihat grup WhatsApp keluarga yang isinya lagi heboh banget bahas soal chef misterius. Ternyata, ada seorang kolektor seni sekaligus pengusaha properti paling kaya di kota ini yang lagi nyari chef yang pernah kirim makanan lewat ojek online ke kantornya minggu lalu. Katanya, makanan itu punya rasa rempah yang otentik banget, sampai-sampai dia mau kontrak permanen buat acara gala dinner perusahaannya. Aku langsung teringat. Minggu lalu aku memang iseng kirim beberapa porsi ayam rempahku lewat aplikasi karena ada promo. Tapi aku pakai alamat anonim. Ketika aku ditanya, aku termalu untuk memperkenalkan diri sebagai chef itu, karena memang gak ada niatan untuk tampil di depan umum. Anehnya, aku lihat Bu Ratna di grup itu malah ngeklaim kalau itu adalah masakan dari dapur cateringnya yang dikirim sebagai tester. Dia berbohong demi dapetin kontrak itu. Padahal aku tahu banget bumbu catering ibu itu dominan MSG dan kecap manis. Beda jauh sama gaya masakku yang main di rempah segar. Hatiku rasanya mau meledak melihat dia dengan percaya diri ngaku-ngaku karya orang lain sebagai miliknya sendiri. Dia yang kemarin buang makananku ke tempat sampah, sekarang malah haus akan pengakuan dari rasa masakan yang dia hina habis-habisan itu. Gak berhenti di situ. Kecurigaanku makin jadi pas aku lihat Bu Ratna mulai sering masuk-masuk ke area pribadiku di dapur belakang rumah. Dia kayak lagi nyari-nyari sesuatu, entah itu catatan resep atau sisa bumbu yang mungkin aku simpan di lemari es. Waktu aku tanya lagi ngapain, dia malah ketus dan bilang, "Ibu cuma mau mastiin kamu gak simpan makanan basi di sini, bikin bau rumah aja." Padahal aku tahu,
Dia lagi panik karena klien VIP itu minta dikirimin sampel kedua dengan rasa yang persis sama, dan dia nggak tahu cara bikinnya. Mas Aris juga mulai kena imbasnya. Dia disuruh ibunya buat bujuk aku supaya mau bantu di dapur catering ibu buat acara besar nanti. Mas Aris bilang, "Han, tolonglah ibu. Bisnisnya lagi kritis banget. Dia butuh sentuhan kamu buat resep ayam yang kemarin itu." Aku cuma bisa senyum kecut. Rasanya lucu banget ya. Kemarin dibuang ke sampah, sekarang dicari-cari kayak barang berharga. Tapi aku nggak langsung iyain. Aku mau lihat seberapa jauh ibu mertuaku ini berani berbohong dan ngerendahin aku demi menyelamatkan gengsinya yang setinggi langit itu. Malamnya, aku nggak sengaja lihat HP ibu yang tergeletak di meja makan dengan layar yang masih menyala. Ada chat dari klien VIP itu. Isinya singkat tapi ngeri. Kalau rasa sampel besok beda dengan yang pertama, kontrak 5 miliar ini saya batalkan, dan saya pastikan nama catering Anda hancur di kalangan kolega saya. Tanganku gemetar bacanya. Kontrak 5 miliar itu bukan jumlah yang kecil buat catering ibu. Ini saatnya kebenaran harus mulai terungkap. Aku nggak akan membiarkan kerja keras dan resep turun-temurun keluargaku dicuri begitu saja oleh orang yang nggak menghargaiku. Pagi itu, aku sengaja bangun lebih awal, dan mendapati dapur catering ibu sudah riuh rendah. Aku berdiri di ambang pintu, melihat ibu mertuaku tampak frustasi di depan kompor besar. Wajahnya yang biasanya kaku penuh wibawa, kini berkeringat dan belepotan tepung. Di meja, aku melihat tumpukan piring berisi ayam yang warnanya pucat. Jauh banget dari standar keemasan ayam rempah buatanku. Aku sadar, kecurigaanku benar 100%. Ibu sedang berusaha keras menduplikasi resepku yang dia buang ke tempat sampah tempo hari. Kurang apa ya? Kenapa aromanya nggak bisa setajam punya si Hana? Gumamnya pelan tanpa sadar kalau aku ada di belakangnya. Aku cuma bisa tersenyum pahit. Dalam hati aku berbisik, ibu nggak akan pernah bisa, karena rahasianya bukan cuma di bumbu, tapi di cara menumis rempahnya. Rasanya sakit sekali melihat orang yang menghunaku kampungan, sekarang malah memeras otak untuk meniru masakan yang menurutnya nggak level masuk ke mulut anaknya. Lalu, sebuah penemuan yang benar-benar menghancurkan hatiku terjadi saat aku masuk ke ruang kerjanya untuk mengantarkan teh. Di atas meja kerjanya yang berantakan, aku melihat buku catatan resep pribadiku, yang biasanya aku simpan di laci terkunci di kamarku. Jantungku serasa copot. Dia benar-benar sudah melampaui batas dengan masuk ke kamarku dan membongkar barang pribadiku. Ada bekas coretan tangan ibu di sana. Dia berusaha menerjemahkan takaran bumbu yang aku tulis pakai kode-kode dapur profesional. Nggak cuma itu. Di samping buku resepku, ada map kuning berisi dokumen kontrak yang sudah ditandatangani secara sepihak oleh ibu. Di sana tertulis jelas nama proyeknya. VIP Gala Dinner, Mr. Wijaya. Dan yang bikin aku hampir pingsan adalah lampiran menu utamanya yang dinamai Ayam Rempah Royal Ratna. Dia mencuri resepku dan memberinya nama dia sendiri. Seolah-olah itu adalah hasil karyanya selama puluhan tahun bergelut di dunia catering. Aku merasa dikhianati secara total. Bukan cuma oleh ibu mertua, tapi juga oleh keadaan di rumah ini. Aku baru sadar kenapa Mas Aris belakangan ini terus membujukku untuk ikhlas kalau ibu minta bantuan resep. Ternyata Mas Aris sudah tahu kalau ibunya mencuri bukuku. Tapi dia milih diam karena takut bisnis keluarga mereka bangkrut. Air mataku nggak berhenti ngalir sampai mataku bengkak, merasa sendirian di rumah yang seharusnya jadi tempatku berlindung. Saat aku sedang meratapi nasib di dapur belakang, salah satu asisten ibu yang sudah lama kerja di sana menghampiriku dengan wajah iba. "Mbak Hana, maaf ya, kemarin saya lihat ibu ambil buku itu dari kamar Mbak saat Mbak lagi belanja ke pasar." Bisiknya pelan sambil celingukan takut ketahuan. Dia bahkan cerita kalau ibu sengaja membuang masakanku di depan umum kemarin, supaya orang-orang gak curiga kalau nantinya ibu terinspirasi dari resepku. Dia mau mematikan karakterku sebagai chef sebelum dia mencuri karyaku. Bukti itu sudah konkret. Ibu mertuaku bukan cuma iri hati, tapi dia adalah seorang pencuri identitas profesional yang gak punya nurani.
Dia tega menginjak-injak harga diriku demi mempertahankan citranya sebagai pengusaha catering nomor 1 di kota ini. Aku melihat foto Mr. Wijaya di majalah bisnis yang tergeletak di sana. Orang terkaya yang sangat disegani karena prinsip kejujurannya yang tinggi. Aku tahu, Mr. Wijaya nggak akan suka kalau tahu dia sedang ditipu oleh catering yang mencuri resep orang lain. Aku segera mengambil HP-ku dan memotret buku resepku yang ada di meja ibu, lengkap dengan coretan tangannya sebagai bukti kalau dia sedang berusaha meniru. Tanganku gemetar, tapi pikiranku mendadak jernih. Aku nggak boleh terus-terusan jadi menantu yang tertindas dan nangis di pojokan. Ibu mertuaku pikir dia sudah menang karena punya kontrak di tangan. Tapi dia lupa kalau rasa yang asli nggak akan pernah bisa dibohongi oleh tangan yang penuh dengan rasa iri. Siang itu, rumah besar ibu mertua mendadak tegang karena Mr. Wijaya, sang klien VIP, datang lebih awal buat melakukan final tasting sebelum acara gala dinner dimulai. Aku berdiri di balik tirai dapur, melihat ibu mertua yang tampak sangat gugup, sambil terus-menerus memoles penampilannya di depan cermin. Mas Aris juga ada di sana, bolak-balik memastikan piring saji yang akan dibawa keluar terlihat sempurna secara visual. Meskipun aku tahu, isi di dalamnya hanyalah kepalsuan. Begitu hidangan ayam rempah itu disajikan di depan Mr. Wijaya, suasana mendadak sunyi senyap, sampai suara denting sendok yang beradu dengan piring terdengar sangat nyaring. Baru satu suapan masuk ke mulutnya, raut wajah Mr. Wijaya langsung berubah drastis, menjadi dingin dan penuh kekecewaan. Dia meletakkan sendoknya dengan kasar, lalu menatap tajam ke arah ibu mertua yang mulai pucat pasi dan berkeringat dingin di balik makeup tebalnya. "Bu Ratna, Anda mau menipu saya? Rasa makanan ini jauh sekali dari sampel yang saya terima minggu lalu." Suara Mr. Wijaya terdengar berat dan mengintimidasi. Ibu mertua mulai terbata-bata, mencoba membela diri dengan alasan bahan baku yang berbeda. Tapi Mr. Wijaya bukan orang bodoh yang bisa dibohongi soal rasa. Di titik itulah, aku memutuskan untuk nggak tinggal diam lagi dan keluar dari persembunyianku dengan langkah yang mantap. "Maaf sebelumnya, Pak, tapi masakan yang Bapak suka itu memang bukan buatan catering ini," ucapku lantang sambil berjalan ke tengah ruangan. Semua mata langsung tertuju padaku, terutama mata ibu mertua yang melotot tajam seolah ingin menelanku hidup-hidup karena berani menginterupsi pembicaraan pentingnya. Mas Aris mencoba menarik lenganku untuk menyuruhku masuk, tapi aku menepisnya dengan kasar, menunjukkan kalau aku sudah nggak takut lagi pada siapapun di rumah ini. "Hana, masuk kamu! Jangan bikin malu keluarga dengan omongan ngawur kamu!" teriak ibu mertua dengan suara yang melengking, berusaha menutupi kepanikannya di depan sang klien besar. Tapi aku nggak mundur selangkah pun. Aku langsung meletakkan buku resep pribadiku yang sudah aku ambil kembali dari mejanya ke hadapan Mr. Wijaya. Aku tunjukkan foto-foto di HP-ku saat ibu mertua sedang mencoba meniru resepku dan coretan tangannya yang frustrasi karena gagal menemukan takaran bumbu yang pas. Aku ceritakan semuanya, termasuk momen di mana dia membuang masakanku ke tempat sampah karena dianggap masakan kampungan. Wajah Bu Ratna yang tadinya merah karena marah, perlahan berubah jadi pucat putih kayak kertas. Karena semua boroknya dibongkar di depan orang paling berpengaruh di kota ini. Dia mencoba meraih tangan Mr. Wijaya sambil memohon. "Pak, tolong jangan dengarkan menantu saya. Dia cuma iri karena saya tidak melibatkannya dalam bisnis ini." Namun, Mr. Wijaya justru menepis tangan ibu mertua dengan jijik dan beralih menatapku dengan tatapan yang sangat tertarik. Dia mengambil satu lembar catatan dari buku resepku, membacanya sebentar, lalu tersenyum tipis yang bikin seisi ruangan makin tegang. "Jadi, kamu adalah chef asli di balik rasa yang saya cari selama ini?" tanya Mr. Wijaya dengan nada yang jauh lebih lembut daripada saat bicara pada ibu mertua tadi. Aku mengangguk mantap. Lalu, tanpa ragu aku tantang ibu mertua untuk masak sekali lagi di depan Mr. Wijaya untuk membuktikan siapa pemilik asli rasa itu. Ibu mertua cuma bisa diam membeku. Tangannya gemetar hebat sampai perhiasan emas di pergelangan tangannya berbunyi gemerincing, tanda kalau dia benar-benar terpojok.
Dia tahu betul kalau dia nggak akan pernah bisa menghasilkan rasa yang sama, karena dia memasak dengan keserakahan, bukan dengan dedikasi. Mas Aris akhirnya angkat bicara, tapi bukannya membelaku. Dia malah memohon padaku untuk berhenti mempermalukan ibunya demi nama baik catering keluarga. Hana, cukup. Jangan hancurkan bisnis ibu. Ini sumber penghasilan kita semua. Ucapnya dengan wajah memelas yang menurutku sangat menyedihkan. Aku menatap suamiku itu dengan rasa kecewa yang mendalam. Menyadari kalau selama ini aku hidup dengan orang yang lebih mementingkan harta daripada harga diri istrinya sendiri. Aku cuma tersenyum pahit dan bilang, nama baik itu dibangun dengan kejujuran, Mas, bukan dengan mencuri karya orang yang kamu rendahkan. Mr. Wijaya bangkit dari duduknya, merapikan jas mahalnya, lalu menatap ibu mertua dengan pandangan yang paling menghina yang pernah aku lihat. Kontrak 5 miliar ini saya batalkan detik ini juga, dan saya akan pastikan seluruh kolega bisnis saya tahu kalau catering Ratna hanyalah sebuah penipuan besar. Ucapnya tegas. Dia kemudian beralih padaku, memberikan kartu nama pribadinya yang berwarna emas, dan mengajakku untuk bicara secara profesional di luar rumah ini. Di belakangku, aku bisa mendengar suara ibu mertua yang jatuh terduduk di lantai sambil menangis histeris, menyadari kalau kesombongannya baru saja menghancurkan segala yang dia miliki. 6 bulan berlalu sejak kekacauan di rumah itu, dan hidupku benar-benar berubah 180 derajat. Aku nggak lagi berdiri di dapur sempit rumah KPR sambil dengerin omongan tetangga julid. Tapi sekarang aku berdiri di dapur Hana Signature, restoran fine dining berkonsep rempah Nusantara hasil investasiku dengan Mr. Wijaya. Restoranku nggak pernah sepi, bahkan daftar tunggunya sampai 2 bulan ke depan. Dan yang paling bikin aku bangga adalah aku sukses tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Aku membuktikan kalau masakan yang dulu dibilang kampungan justru jadi primadona di mata para pecinta kuliner kelas atas dan kritikus makanan internasional. Sementara itu, nasib catering Ratna benar-benar berada di titik nadir setelah Mr. Wijaya menarik semua dukungannya dan memblacklist nama ibu mertuaku dari kalangan elit. Satu persatu klien besarnya pergi, kontrak dibatalkan, dan utang bank untuk modal bahan premium kemarin mulai menumpuk nggak keruan. Rumah megahnya yang dulu jadi tempat dia menyombongkan diri, sekarang sudah dipasang papan dijual oleh pihak bank, karena dia nggak sanggup lagi bayar cicilan. Gengsinya yang setinggi langit itu kini runtuh berkeping-keping, menyisakan seorang wanita paruhbaya yang kehilangan taringnya di dunia bisnis kuliner. Mas Aris, hubungan kami akhirnya kandas karena aku nggak bisa lagi hidup dengan laki-laki yang nggak punya pendirian dan tega melihat istrinya diinjak-injak demi uang. Dia sekarang tinggal di kontrakan kecil bersama ibunya, mencoba bertahan hidup dengan jualan nasi bungkus di pinggir jalan yang hasilnya nggak seberapa. Lucunya, beberapa kali aku dengar kabar kalau mereka sering bertengkar, karena ibu mertua masih saja suka menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Mereka harus menelan pil pahit kehidupan, merasakan sendiri gimana rasanya hidup susah yang dulu selalu mereka rendahkan dengan kata-kata kasar. Suatu sore, saat aku sedang mengecek laporan keuangan di restoran, aku melihat sosok yang sangat kukenal sedang berdiri ragu-ragu di depan pintu masuk. Itu Bu Ratna, tapi penampilannya jauh berbeda. Bajunya kusam, tidak ada lagi perhiasan emas yang mentereng, dan wajahnya kelihatan jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Dia datang bukan untuk melabrak, tapi dengan mata berkaca-kaca dia memohon agar aku mau mempekerjakannya sebagai tukang cuci piring atau asisten dapur di restoranku. Rasanya miris melihat orang yang dulu membuang masakanku ke sampah, sekarang malah mengemis pekerjaan di tempatku. Aku menarik napas panjang, menatapnya tanpa ada rasa dendam lagi di hati, karena suksesku adalah balas dendam terbaik yang bisa aku berikan. Aku tidak menerimanya sebagai karyawan, karena aku tahu sifat aslinya yang sulit berubah. Tapi aku memberinya sejumlah uang yang cukup untuk modal usahanya sendiri yang lebih jujur. Ibu, dulu ibu bilang masakan saya nggak level, tapi sekarang masakan inilah yang menghidupi banyak orang. Ucapku pelan namun tegas sambil memberikan amplop itu. Dia cuma bisa menunduk malu,
tidak berani menatap mataku. Menyadari kalau menantu yang dulu dia injak-injak, kini jauh lebih mulia darinya. Kejadian ini jadi pelajaran besar buat semua orang di sekitar kami, terutama para tetangga yang dulu hobi bisik-bisik meremehkanku. Mereka sekarang malah berlomba-lomba cari muka dan memuji-muji keberhasilanku. Tapi aku tetap menjadi Hana yang dulu, yang rendah hati dan fokus pada karya. Aku sadar kalau jabatan dan kekayaan itu cuma titipan yang bisa diambil kapan saja kalau kita sombong dan merasa paling berkuasa. Harga diri seseorang bukan ditentukan dari seberapa mewah piringnya, tapi dari seberapa tulus dia menghargai proses dan usaha orang lain. Sekarang, setiap kali aku melihat tempat sampah di dapurku, aku selalu teringat momen menyakitkan itu, sebagai pengingat agar aku tidak pernah menjadi seperti dia. Aku pastikan semua stafku bekerja dengan hati, tanpa ada senioritas yang menindas, karena aku tahu rasa sakitnya saat karya kita tidak dihargai. Bisnis kuliner bukan cuma soal rasa di lidah, tapi soal etika dan kejujuran dalam setiap bumbu yang kita campurkan ke dalam masakan. Aku sudah memaafkan masa lalu, tapi aku tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga kalau roda kehidupan itu memang benar-benar berputar. Pesan moralnya simpel. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya atau status sosialnya saat ini. Karena kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa yang Tuhan siapkan untuk mereka. Kesombongan hanya akan membawamu pada kehancuran yang memalukan. Sementara ketulusan dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya menuju puncak kesuksesan. Buat kamu yang sekarang lagi direndahkan, tetaplah memasak mimpi-mimpimu dengan sabar. Karena suatu saat, rasa manis keberhasilanmu akan membungkam semua orang yang pernah menghinamu.